Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi dan tugas internal memori dan perkembangan. Perkenalkan, nama saya Firni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Irawan. Perkenalkan, nama saya Rifa Aditya Pamungkas. Saya Muhammad Dinendra Pratama. Saya Muhammad Syabar Supandi. Di sini kita akan menjelaskan, untuk yang pertama ada pengantar memori komputer, yang kedua ada jenis-jenis memori semikonduktor, yang ketiga fungsi dan tugas memori internal, yang keempat struktur memori semikonduktor, yang kelima perkembangan memori, dan yang keenam ada manajemen kesalahan pada memori. 1. Pengantar memori komputer. Pengantar memori komputer adalah tempat penyimpanan data sementara dan permanen yang sangat penting dalam kinerja sistem komputer. Dua jenis utama memori yaitu volatil atau RAM dan non-volatil yaitu ROM flash. Yang kedua ada jenis-jenis memori semikonduktor. Yang pengantar memori komputer RAM atau Random Access Memory. Yang pertama ada static RAM atau SRAM. Lebih cepat, lebih mahal, tidak memerlukan penyegaran atau refreshing, digunakan untuk cache memory. Yang kedua ada dynamic RAM atau DRAM. Lebih padat, lebih murah, tetapi perlu disegarkan secara berkala, digunakan sebagai main memory. Pengantar memori komputer ROM atau Read Only Memory. Yang pertama ada penyimpanan permanen, hanya dapat dibaca, digunakan untuk BIOS dan program penting sistem komputer. Yang kedua ada ROM. Jenis-jenis ROM. Yang pertama ada PROM, EEPROM, EEPROM, dan flash memory. Lalu yang ketiga ada fungsi dan tugas memori internal. Yang pertama, untuk menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan prosesor selama operasi. Lalu yang kedua, menyediakan akses cepat ke data dibandingkan menyimpan eksternal seperti hard drive. Lalu yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan kinerja sistem dengan menyimpan data sementara selama proses berjalan. Sel memori merupakan elemen dasar dengan 3 terminal. Yang pertama, select, memilih sel untuk operasi baca atau tulis. Yang kedua ada control, menentukan operasi yang sedang berlangsung, read atau write. Untuk yang ketiga, pengaturan-pengaturan dalam kapasitor menentukan nilai biner 1 atau 0 yang disimpan dalam sel DRAM. Yang kelima, perkembangan memori. Perkembangan memori yang pertama SRAM dan DRAM. SRAM lebih cepat dan digunakan untuk cache, sedangkan DRAM lebih padat dan digunakan sebagai memori utama. Yang kedua, flash memory. Memungkinkan penyimpanan data yang dapat dihapus secara sebagian lebih cepat daripada EEPROM dan digunakan secara luas dalam perangkat penyimpanan portable. Yang keenam, manajemen kesalahan pada memori. Manajemen kesalahan pada memori semikonduktor rentan terhadap error. Yang pertama, hard error, kerusakan permanen pada physical memory. Yang kedua, soft error, kesalahan sementara yang hanya mempengaruhi konten data. Error correction, penggunaan hemming code untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan selama operasi baca tulis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan materi. Cukup sakit, cukup sedih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.